Jaminan pasti yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa direbut oleh apapun dan siapapun di dunia ini, bahkan di bawah kolong langit dan di atasnya. Kami memiliki lengan yang kekal ya Tuhan, yang kepadanya kami dapat bersandar begitu kuat, begitu kokoh, meskipun sekitar kami, hidup kami penuh dengan ketidakmenentuan. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Lengan Allah yang kekal itu menjadi sandaran kami setiap hari, setiap saat. Tolong kami pada waktu kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkenan berkata-kata kepada kami. Supaya semakin ya Tuhan kami berani untuk mengubah, menyerahkan setiap hati dan pikiran kami. Serupa seperti Kristus. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, membacakan teks yang menjadi dasar khotbah kita bersama-sama. Filipi 4, 8 sampai ayat 9. 3, 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau apa yang kita pikirkan dapat dilihat secara live dalam layar di depan ini. Berapa dari Anda yang akan memberikan akses 24 jam sehari untuk melihat apa yang Anda pikirkan pada orang lain? Jadi kalau orang lain itu diberikan akses 24 jam sehari untuk melihat apa yang Anda pikirkan di kepala kita, di kepala Anda, apakah Anda akan memberikan akses tersebut? Apa yang orang tersebut akan lihat saudara pada waktu mereka bisa melihat pikiran kita dari pagi sampai sore bahkan sampai larut malam? Apa saudara yang membuat Anda khawatir? 2 minggu yang lalu kita sudah melihat tentang kekhawatiran. Dan hari ini kita akan menyambungnya saudara dengan satu solusi yang berbeda. Khawatir itu apa? Saya memberikan definisi yang muncul di layar Anda, di layar di depan. Khawatir adalah menanggung beban yang Tuhan tidak pernah berikan kepada kita. Worry is carrying a burden that God never intended us to bear. Pada waktu kita menanggung beban pikiran yang mestinya bukan porsi kita, Tuhan tidak pernah berikan itu kepada kita, tapi kita memikulnya sendiri. Dan hari ini kita akan melihat saudara bagaimana kita bisa mengubah cara kita berpikir akan hal itu. Tema besar, big idea yang kita ingin pikirkan pagi hari ini muncul dalam slide berikutnya. Tidak ada kedamaian dan perubahan hidup tanpa kebenaran Injil menguasai pikiran kita. Tidak ada kedamaian dan perubahan hidup tanpa kebenaran Injil mentransformasi pikiran kita. 2 minggu yang lalu kita belajar dari Rasul Paulus bahwa bila kita mengubah segala sesuatu yang kita khawatirkan menjadi doa, kita akan mengalami kehadiran damai Allah yang menjaga dengan ketat hati dan pikiran kita seperti pasukan yang berkeliling menjaga sebuah istana. Jika akar masalah kekhawatiran kita saudara adalah hati yang mengingini suatu lebih dari Allah, kita ingin sukses, kita ingin kaya, kita ingin terkenal, kita ingin diterima orang lain. Maka saudara pada waktu itu kita pikir akan hilang, kita sangat khawatir. Jikalau itu adalah akar masalah kekhawatiran, maka akar solusinya adalah hati yang dikelilingi dan dijaga ketat oleh damai Allah tersebut. Tapi bagaimana persisnya Allah menjaga hati dan pikiran kita? Bagaimana caranya Allah menjaga dengan ketat saudara
pikiran Anda dan saya. Mungkin tidak saudara kalau kita itu berdoa serius, berdoa dengan sering tentang segala sesuatu. Tapi kemudian kita isi pikiran kita itu dengan hal-hal yang penuh dengan sampah, dengan kebohongan, dengan pornografi. Kalau itu yang kita lakukan saudara, meskipun kita itu kelihatannya rohani, kita datang kebaktian, kita pelayanan, kita berdoa bahkan. Tetapi hari demi hari pikiran kita itu kita isi dengan junk, dengan hal-hal yang tidak membangun. Apakah kita pikir Allah kemudian akan menjaga hati dan pikiran kita dengan damainya? Jawabannya adalah enggak, tidak mungkin. Itu sebab saudara Yesus pernah bilang bahwa kalau engkau ingin berubah di dalam perilaku, kau harus berubah di dalam pikiranmu terlebih dahulu. Dalam khotbah di bukit, Yesus bilang begini, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan marah itu terjadi di mana saudara? Di dalam pikiran kita dan hati kita. Lalu Yesus melanjutkan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengingini perempuan, memandang perempuan sedang menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jikalau matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik jikalau satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi saudara, Yesus bilang bahwa pembunuhan, perzinahan itu adalah tindakan amoral secara fisik, tetapi itu bermula dari pikiran. Pikiran dan hati kita yang dipenuhi kemarahan, pikiran dan hati kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu seksual. Itu sebabnya saudara, cara kita mengubah perilaku kita adalah dengan mengubah pikiran kita. Dan itu cara Allah menjaga hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Saudara, mari kita lihat poin yang pertama. Pikiran yang dipenuhi oleh Injil. Gospel saturated mind itu seperti apa? Saudara, di dalam otak kita ya terkandung satu hal yang luar biasa. Ya ini otak nih ya di sebelah, di tengah-tengah antara kuping kiri dan kuping kanan. Beratnya itu sekitar 1,5 kilo kira-kira saudara. Tidak terlalu berat. Ya otak Anda itu kalau ditimbang 1,5 kilo. Tapi perhatikan saudara, otak Anda itu punya sekitar 86 billion sel-sel syaraf atau neurons. Dan setiap sel syaraf itu membentuk koneksi dengan sel syaraf yang lain. Dan total koneksi syaraf-syaraf kita itu bisa mencapai 1 quadrillion. 1 quadrillion itu adalah 1000 triliun. Jadi saudara, satu otak, begitu itu nyambung satu dengan yang lain, itu sambungannya itu lebih banyak daripada seluruh komputer dan router dan internet connection di planet bumi kita ini. Bayangkan saudara, semua sambungan internet, semua sambungan komputer di seluruh dunia dibandingkan dengan koneksi di satu otak manusia lebih banyak di otak kita. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa tidak ada Allah di dunia ini, saya pikir siapa yang bodoh? Masalahnya saudara, kalau otak kita begitu cepat mikir sesuatu, maka kita harus berhati-hati apa yang kita pikirkan. Saudara, otak kita itu mengirim signal itu seperti kecepatannya itu luar biasa saudara, sangat cepat ya. Seorang ahli menemukan baru-baru ini, otak kita itu mengirimkan lewat sel-sel syaraf itu informasi dengan kecepatan 431 km per jam. Jadi misalnya gini saudara ya, kalau Anda itu misalnya lagi duduk di taman, kemudian ada lebah yang mencrok itu hinggap ya di kaki Anda sebelah kanan. Maka sel-sel syaraf di kaki Anda, sensory neurons itu langsung kirim informasi ke otak Anda. Mas ada lebah di kakimu gitu ya. Tapi cepat sekali saudara.
431 km per jam ngirimnya. Langsung saudara otak memerintahkan lewat spinal cord itu kepada otot di kaki untuk menggoyangkan kaki Anda sehingga lebah itu pergi. Atau kalau Anda lebih berani, otak itu akan kirim message kepada tangan untuk langsung pukul lebah tersebut dan mati. Dan itu terjadi dalam hitungan mungkin tidak sampai 1 detik. Saudara, tidak ada komputer di dunia ini yang bisa mendownload, memproses dan bereaksi secepat itu, saudara. Itu sebab superkomputer yang diciptakan manusia tidak pernah bisa mengalahkan otak manusia. Nah, masalahnya dengan kecepatan superkomputer seperti itu di dalam otak kita, saudara. Maka gampang sekali bagi kita untuk memikirkan begitu banyak hal yang tidak membangun. Begitu banyak hal yang berdosa. Itu sebab Paulus dalam bagian ini berkata, jika engkau tidak ingin khawatir, jika engkau tidak ingin restless, gelisah di dalam hidupmu karena berbagai macam hal yang kau pikirkan dengan begitu cepat. Engkau harus memiliki disiplin berpikir. Disiplin berpikir. Ya, G.K. Chesterton salah seorang penulis yang sangat witty, yang sangat lucu, tapi lucunya itu kering. Dia bilang gini, tujuan kita punya open mind, buka pikiran, sama seperti kita buka mulut, tujuannya adalah untuk ditutup lagi pada waktu makan. Demikian juga kita itu punya pikiran terbuka untuk ditutup lagi pada sesuatu yang solid. Yang dimaksud adalah kebenaran yang solid. Mari kita melihat saudara, Paulus memberikan sekitar 6 plus 2, nanti saya jelaskan saudara, karakteristik yang kita harus pikirkan, ya, yang muncul di slide ini. Yang pertama adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan kemudian semuanya dibungkus. Karena ini tentu bukan daftar yang sudah selesai. Paulus bilang pokoknya semua yang adalah kebajikan, semua yang patut dipuji, semua itu pikirkan. Ada seorang yang tentunya mencoba untuk berkhotbah 8 kali membahas ini, dan jangan khawatir saudara, saya tidak akan khotbah 8 kali membahas satu-satu, tapi kita akan lihat secara cepat. Apa sih pikiran yang kita harus miliki? Yang pertama saudara adalah kata benar yang sebetulnya bukan benar tapi true, ya. Karena nanti di kata adil itu juga kata yang tepat adalah benar gitu ya. Tapi ini benar dalam artian conforming to reality, sesuai dengan realita. Dan ini menjadi penting karena ini menjelaskan yang sisanya, saudara. Ya, kata yang dipakai oleh Paulus adalah kata aletes, yang artinya itu a itu without, letes itu hidden. Jadi tidak tersembunyi. Lawan katanya adalah hal-hal yang bohong, hal-hal yang palsu, penipuan. Ya, tidak menjadi orang yang PHP, pemberi harapan palsu. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan dipikirkan, tapi yang dipikirkan adalah hal-hal yang real. Hal-hal yang betul-betul terjadi, hal-hal yang benar. Saudara, hari ini kita tidak bertanya apakah sesuatu itu benar, tetapi kita lebih sering bertanya apakah itu bisa jadi, apakah itu akan berguna, does it work? Kita pragmatis banget. Atau kita suka berpikir saudara, apakah itu akan membuat aku bahagia? Kita sangat hedonis. Jadi yang kita pikirkan kalau kita mau pelayanan misalnya, ada kesempatan untuk melayani di gereja ini, saudara, kita suka berpikir apakah itu akan menguntungkan saya? Apakah itu akan menolong saya untuk bisa dapat pacar misalnya dengan pelayanan? Saudara, itu yang kita pikirkan, bukan apakah itu yang benar? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Kita seringkali berpikir apa untungnya bagi saya. Saudara, itu sebabnya kita harus berubah secara pikiran kita. Paulus bilang bahwa kebenaran ini yang pertama ini secara khusus merujuk kepada kebenaran yang ukuran tertingginya adalah Allah dan diekspresikan di dalam Injil Kristus Yesus.
Kepada jemaat Galatia dia bilang gini, siapa yang membuat engkau itu beralih dari Injil yang sesungguhnya menjadi Injil yang lain yang bukan Injil. Di ayat 7 dia bilang gini, Galatia 5. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran. Saudara, kata kebenaran yang ada di sana adalah yang dimaksud Paulus di dalam Filipi 4 ini. Jadi saudara, Paulus mengajak kita untuk memiliki pikiran yang berfokus kepada realita yang sesungguhnya. Kalau Anda merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah kebenaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau Anda merasa bingung dan khawatir, ingatlah kebenaran bahwa Allah itu Maha Tahu. Kalau Anda itu merasa ditinggal sendirian, ingatlah kebenaran bahwa Allah itu Maha Hadir. Kalau Anda merasa kekurangan, ingatlah kebenaran bahwa Allah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu adalah miliknya. Kalau Anda merasa diliputi keraguan dan keputusasaan, ingatlah kebenaran bahwa Allah itu baik. Dan Ia baik kepada kita karena bukan kita yang baik, tapi karena Ia baik. Terlepas dari kita itu baik atau tidak baik terhadap Dia. Ini yang kita harus terus pikirkan. Ini yang harus memenuhi pikiran kita. Yang kedua saudara, segala sesuatu yang mulia. Mulia ini bukan glorious tetapi honorable. Kata ini dipakai oleh Paulus beberapa kali dan diterjemahkan di bagian lain sebagai terhormat. Jadi semua yang terhormat. Dia memakainya misalnya di 1 Timotius 3 ayat yang ke-8 tentang diaken. Demikianlah diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jadi yang dimaksud Paulus adalah sesuatu yang dignified. Sesuatu yang tidak membuat orang itu merasa akhirnya aduh malu, rasanya risih mendengar itu. Pikirkan hal-hal tersebut. Hal-hal yang terhormat. Saudara, kadang orang itu suka berpikir dari kacamata yang sama sekali tidak dimaksud oleh firman Tuhan untuk menjadi bagian dari pikiran kita. Yaitu kita hanya mikir misalnya tentang uang. Pikirannya hanya uang, uang, uang. Kalau ditanya kenapa mikir begitu? Ya habis saya S1 sekolahnya ekonomi gitu ya. S2 juga ekonomi, akhirnya duit gitu ya. Dari kecil sampai gede papa dan mama selalu bilang kamu harus pikir untungnya apa bagi kamu. Jangan sampai kamu ditipu orang. Untungnya apa gitu ya. Akhirnya mikirnya itu cuan gitu kan. Duit. Susah gitu ya. Kayak suara kereta api. Nah jadi saudara, sampai ada satu hamba Tuhan juga yang saya ketemui saudara, pikirannya juga begitu. Satu kali dulu sekali saya pernah temani dia ke toko buku, saudara, toko buku Kristen. Lalu dia pilih-pilih buku, lalu dia berkomentar begini kepada saya. Ini kalau saya beli buku ini, berapa kali ya bisa saya pakai buat seminar? Bisa jadi duit enggak? Saya kaget saudara. Jadi ini orang mau beli buku rohani, pikirannya adalah bisa enggak saya pakai buku ini berulang kali, ya saya seminarkan gitu loh. Kan biasa kalau orang seminar itu modalnya buku-buku lalu jadi duit gitu. Nah jadi dia tanya, oh rupanya pelayanan dia ini cuma masalah begini. Pakai materi, jual materi, dapat duit. Nah saudara, Paulus bilang, kalau itu pikiranmu, itu tidak terhormat. Jadi siapa yang di sini suka mikirnya duit terus gitu ya. Tolong hari ini bisa berubah. Yang berikutnya saudara, semua yang adil. Atau dalam bahasa Inggris itu just, karena kata yang dipakai adalah dikaiosune, yang berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang sangat-sangat penuh dengan kebenaran sebagaimana Alkitab menyatakan. Jadi ini bicara tentang moral perfection of God. Ya, pada waktu kita itu memiliki pikiran yang bermoral sebagaimana Allah, maka saudara kita memiliki pikiran yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat saudara, semua yang suci, yang
pure, yang murni. Ini juga bicara tentang kemurnian masalah moral. Tidak terkontaminasi oleh berbagai kotoran, oleh berbagai dosa. Efesus 5 ayat 3 Paulus mengatakan tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi saudara pikirannya itu nggak ngeres gitu loh. Tahu ya pikiran ngeres itu ya. Ngeres itu gini loh, kalau lantai itu ya banyak debu, pasir gitu ya harus disapu supaya nggak ngeres. Itu bahasa Jawa sebetulnya ya. Anda yang tidak tahu ngeres itu nggak tahu artinya. Nah pikiran kita seringkali ngeres. Penuh dengan hal-hal yang harus dibersihkan. Itu yang dimaksud Paulus. Hendaklah kamu berpikir hal-hal yang suci. Yesus berkata, blessed are the pure in heart, for they will see God. Diberkatilah mereka yang suci. Yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara kata murni dan suci yang dipakai Yesus sana, itu memang berasal dari kata medis, artinya katarsis. Ya kata katarsis itu berarti sesuatu yang harus dibersihkan dari tubuh kita atau sesuatu yang harus disingkirkan, dibuang dari tubuh kita supaya tubuh kita itu sehat. Jadi saudara, seorang yang pernah sharing kepada saya dan mungkin dari 100 lebih orang yang ada di sini ada 1-2 yang punya pengalaman yang sama. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan pornografi, dari kecil melihat majalah, lalu sekarang ada gadget yang menjadi alat untuk menonton pornografi itu dan selalu memenuhi pikiran kita. Saudara Anda tidak mungkin bisa mengalami kedamaian dari Allah. Anda tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani jikalau pikiran Anda dipenuhi dengan pornografi. Dan orang ini bertanya, saudara bagaimana kok saya bisa berubah? Bagaimana saya bisa menghilangkan ini? Karena dari sejak umur 11 tahun saya setiap hari mengkonsumsi ini selama berjam-jam. Saya pikir setelah saya dewasa itu hilang, ternyata semakin menggila. Saya pikir selama ketika saya sudah punya pacar itu akan hilang, tetapi semakin hebat. Saya pikir setelah menikah itu hilang, tetapi tetap saja saya bergumul dengan dia. Maka saudara, saya bilang kepada seorang rekan ini, kamu harus menggantinya dengan firman Tuhan. Engkau harus stop berpikir hal-hal yang tidak suci, kemudian menggantinya dengan firman Tuhan. Porsi yang kau pikirkan tentang pornografi dan porsi yang kau pikirkan tentang firman Tuhan, itu harus jauh lebih banyak firman Tuhan. Karena selama ini pornografi telah begitu menguasai engkau. Maka sekarang kau harus tahu jauh lebih banyak dan lebih intensif akan firman Tuhan. Saudara, prinsipnya sederhana sebetulnya. Engkau tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu yang kau tidak tahu. Betul enggak? You cannot be influenced by something that you are not familiar with. Itu sebabnya kalau saudara ingin dipengaruhi oleh firman Tuhan, Anda harus familiar dengan firman Tuhan. Anda dipengaruhi pornografi karena Anda sangat familiar dengan pornografi. Anda dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sekuler karena Anda sangat familiar dengan pikiran-pikiran sekuler. Setiap hari dijejelin melalui sosial media, melalui dosen Anda di kampus, melalui berbagai hal yang Anda lihat dan Anda dengar di sekitar dunia kita. Tidak heran kita dipengaruhi semua itu karena kita sangat familiar. Untuk berubah saudara Anda harus dipengaruhi oleh sesuatu yang Anda sangat familiar, yaitu oleh firman Tuhan. Yang berikutnya saudara, semua yang manis, semua yang lovely, semua yang beautiful. Kata aslinya prosphiles itu dari kata towards friend. Terhadap seorang rekan, pros dan philo ya. Jadi pikiran yang menyatakan cinta kepada orang lain. Itu sebabnya saudara terjemahan lain dari kata manis itu adalah indah, beautiful. Daud berdoa begini di Mazmur 27 ketika dia khawatir. Dikejar-kejar oleh musuhnya, dia bilang begini, satu hal aku minta kepada Tuhan dan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan
seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. To gaze upon the beauty of the Lord. Itu artinya. Pada waktu kita itu menatap, menyaksikan dengan penuh kekaguman, saudara, kemurahan Tuhan, keindahan Tuhan, pikiranmu akan dipenuhi oleh keindahan Tuhan. Bukan oleh kejelekan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Yang terakhir, yang keenam, saudara, sedap didengar, commendable. Itu adalah sesuatu yang baik dibicarakan, sesuatu yang membangun, sesuatu yang elegan, bukan gosip. Bukan menjatuhkan orang lain, saudara. Kita membicarakan hal yang baik yang kita lihat di dalam diri orang lain, bukan kejelekan mereka. Itu yang harus memenuhi pikiran kita. Lalu Paulus membungkus semua itu. Pokoknya kalau saya terjemahkan bebas, karena ini bukan daftar yang selesai dan Paulus seringkali tidak menyelesaikan daftarnya. Buah roh itu bukan hanya 9, ya. Syarat karakteristik penatua di 1 Timotius 3 itu bukan hanya sekitar 20-an, ada banyak yang lain. Daftarnya tidak pernah selesai. Tapi kemudian dia bilang pokoknya semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji. Ya, maksudnya semua yang kebajikan itu adalah excellence di dalam bahasa Inggrisnya. Segala sesuatu yang menyatakan excellence of God. Pikirkan semua itu. Segala sesuatu yang layak dipuji. Pikirkan semuanya itu. Jadi saudara, kalau boleh saya sekarang sampaikan ini secara negatif dalam slide berikutnya, kira-kira begini saudara. Semua yang tidak benar, semua yang vulgar, semua yang diputarbalikkan, semua yang jorok, semua yang ofensif, semua yang paling enak digosipkan, semua yang tidak beradab dan tidak senonoh. Jangan pikirkan semua itu. Nah, kalau kita harus pikirkan yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Terus di mana itu? Semua itu sebetulnya menunjuk kepada firman Tuhan. Itu sebab kalau Anda bandingkan Filipi 4 ayat 8 ini dengan Mazmur 19 ayat 8 sampai 11, saudara akan kaget ada kemiripan yang luar biasa. Di Mazmur 19 ayat 8-11 itu bilang begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi kalau pikiran Anda tidak lagi ingin dipenuhi dengan kekhawatiran, Anda ingin ditransformasi oleh Tuhan, maka Paulus bilang, pikirkanlah semua yang ada di dalam firman Tuhan. Kata pikirkanlah semuanya itu, saudara. Logisomai. Orang Indonesia biasanya paling gampang mengingat kata think, pikirkan semua itu kalau ingat somai, saudara ya. Jadi memang mirip bahasa aslinya logisomai, kayak lagi somai gitu ya. Nah jadi Anda bisa ingat seperti itu. Artinya adalah Anda memikirkan sungguh-sungguh, bermeditasi, merenungkan bagian itu sungguh-sungguh. Ya bukan hanya asal-asalan. Bukan hanya 15 menit renungan tiap pagi lalu lupa. Tetapi Anda terus memikirkannya setiap hari. Saudara, Anda itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang orang lain pikirkan. Tentang diri Anda, tentang dunia ini. You're not responsible for that. Tapi you are responsible for the way you think. Anda bertanggung jawab tentang apa yang ada di pikiran. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang banyak hal. Tapi Anda bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda. Salah satu cara ampuh untuk melawan dosa adalah menyisihkan banyak waktu
untuk merenungkan, merefleksikan firman Tuhan. Karena saudara tidak mungkin kita dapat membuang sampah di kepala kita hanya dengan membuangnya saja tanpa kemudian menggantikannya dengan kebenaran kekal. Ingat saudara, slide berikutnya. Tidak ada kedamaian dan perubahan hidup yang sejati tanpa kebenaran Injil itu menguasai pikiran kita. Dan pemazmur tahu ini saudara. Itu sebab dia bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Apa jawabannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini salah satu ayat hafalan saya waktu dulu muda saudara. Kami ikut dalam kelompok kecil di waktu saya studi undergraduate di Seattle, saudara, selama 3 tahun lebih kami ber-KTB dipimpin oleh seorang yang namanya Mike Krause dari Navigators dan dia mengharuskan kita untuk hafal banyak ayat. Saya pikir ini usaha menjaring angin gitu ya. Ngapain ngafalin ayat banyak-banyak, susah lagi. Tapi saudara pelan-pelan saya dibantu untuk menghafal ayat dan itu ternyata sangat berguna. Nah salah satunya ini Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Karena gini saudara, saya menyadari pada waktu saya menghafalkan ayat, cara berpikir saya itu mulai berubah dengan instan pada waktu ada kesulitan. Jadi pada waktu misalnya saya tergoda untuk nyontek gitu ya. Saya ingat Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang benar dan orang yang jahat nggak jadi nyontek. Saudara. Tapi coba kalau saya nggak ingat, aduh ada kayaknya ada ayat mata Tuhan. Tapi apa ya mata Tuhan ya? Kayaknya cuma melihat orang-orang dan dia akan maklum. Mungkin mata Tuhan itu akan membuat dia maklum gitu. Akhirnya jadi nyontek kan, karena nggak hafal benar. Waktu saya melayani orang, ya kadang ada orang cerita, aduh. Terus saya ingin ngomong sesuatu, aduh ayatnya di mana ya? Persisnya apa? Kok saya nggak ingat, saya nggak hafal. Saya nggak bisa memberikan nasihat yang sesuai firman Tuhan karena saya nggak tahu. Kan nggak enak saudara kalau tunggu ya sebentar ya saya cari dulu ayatnya. Di mana ayatnya itu? Aduh saya lupa, gini aja deh. Masalahmu besok ya saya kasih solusinya. Karena saya lupa ayatnya. Saudara itu sebabnya kita perlu belajar untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam sampai kita hafal. Mazmur tahu ayat 11 itu melanjutkan dia, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itu dasar ayat kenapa kita harus hafalkan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara nyimpen firman Tuhan dalam pikiran kita itu beda dengan nyimpen firman Tuhan dalam komputer kita. Kalau saudara nyimpen ayat firman Tuhan dalam komputermu, saudara perlu buka komputer, cari dulu filenya. Tapi kalau saudara menyimpan firman Tuhan dalam pikiranmu, itu berarti saudara bisa memakainya kapan saja. Dan si jahat itu bisa menyerang Anda di waktu yang tak terduga. Tapi kalau semuanya sudah ada di dalam long term memory Anda bisa melawan panah api si jahat itu dengan firman Tuhan. Sebab Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Cara kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan ditransformasi, saudara, adalah dengan pembaruan akal budi, pembaruan pikiran kita. Yang kedua, saudara, poin kedua dengan cepat. Buah pikiran yang dipenuhi Injil. Buah pikiran yang dipenuhi Injil. Saudara perhatikan ayat yang ke-9 sekarang. Paulus bilang begini. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima itu Paulus mengajarkan. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Karena dia bukan hanya seorang pengajar yang baik. Tetapi dia juga seorang mentor. Seorang yang memberikan teladan. Perhatikan apa yang kau dengar dan kau lihat daripadaku, lakukanlah itu. Jadi Paulus tidak hanya mengajarkan firman Tuhan, tapi dia menghidupi. Sehingga para pendengarnya itu dapat melihat firman Tuhan itu
diejawantakan, dinyatakan oleh Paulus. He embodied the gospel, saudara. Ini satu hal yang kita perlu lakukan supaya setiap orang yang ada di sekitar kita itu tertarik untuk menerapkan Injil Kristus Yesus. Dan hasilnya adalah Allah sumber damai sejahtera beserta dengan engkau. Bukan hanya damai Allah yang ayat sebelumnya mengatakan akan mengelilingi hati dan pikiran kita. Tapi sekarang Allah sumber damai itu sendiri, saudara, akan beserta dengan kita. Jadi damai Allah berada di dalam kita. Dan Allah sumber damai berada bersama kita. Saudara, ini janji yang luar biasa, ya kan? Tidak ada saudara agama lain, tidak ada pemimpin agama lain yang bisa memberikan ini kepada kita. Damai Allah berada di dalam hati kita karena Kristus. Sekarang Allah sumber damai sejahtera berada bersama kita di dalam Kristus. The peace of God in us and the God of peace with us. Jadi sekali lagi saudara, tidak ada slide berikutnya kedamaian dan perubahan hidup yang sejati tanpa kebenaran Injil itu menguasai pikiran kita. Poin yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki pikiran yang dipenuhi Injil. Banyak orang yang liberal menerjemahkan Filipi 4 ayat 8 ini seperti positive thinking. Ya, positive thinking. Jadi Paulus itu maunya kita jangan berpikir yang negatif-negatif. Pikirlah hal yang sedap didengar, yang mulia, yang adil, yang benar dan seterusnya. Tapi ini bukan masalah positive thinking, saudara. Kalau Anda selama jadi orang Kristen pernah diberitahu, jadi orang Kristen harus pikir positif. Ayatnya Filipi 4 ayat 8. Itu adalah pengajaran yang salah, saudara. Berpikir positif tidak menyelesaikan masalah. Karena berpikir positif itu berarti Anda denying reality. Ya, Anda itu menegasikan realita. Ada seorang anak yang bilang, "Pa, aku pasti akan gagal ujian matematika besok." Lalu bapaknya bilang gini, "Kamu kan anak yang baik. Kamu kan seorang mahasiswa yang baik. Pasti kamu akan berhasil. Harus berpikir positif dong." Lalu anaknya diem terus mikir begini, "Iya Pak, aku positif besok aku akan gagal." Gitu. Nah itu saudara, masalah positive thinking tidak menyelesaikan kekhawatiran kita. Yang mengubah kita saudara adalah ketika kita melihat bahwa semua hal yang Paulus katakan itu menunjuk kepada Kristus. Kalau Anda tidak menyadari ini, maka Anda tidak akan pernah berubah di dalam pikiranmu dan kau tidak akan mengalami kedamaian hidup ataupun perubahan hidup serupa Kristus. Saya pernah lihat satu meme saudara, ya, beberapa tahun yang lalu, gambar seorang bapak yang sedang merokok. Lalu captionnya bilang begini, "Sejak saya membaca artikel tentang bahaya merokok, saya berhenti membaca." Hebat kan bapak ini ya? Sejak saya membaca bahaya merokok, saya berhenti membaca. Jadi gini pertanyaan saya, dia tahu nggak sekarang saudara, merokok itu bahaya? Oh sekarang tahu, tadi nggak tahu, sudah baca artikel yang baik, sekarang tahu. Tapi apa yang terjadi? Tidak berubah. Inilah solusi dunia saudara yang bilang jangan berpikir negatif, pikirlah positif. Enggak ada perubahan sama sekali karena kita tidak mampu mengubah perilaku kita, sikap kita dengan mengubah pikiran kita. Enggak mungkin kita bisa melakukan sendirian. Kita sama seperti bapak itu. Sejak saya membaca artikel tentang bahaya pornografi, saya berhenti membaca artikel. Sejak saya datang ke gereja dan diberitahu untuk tidak lagi berbohong, saya berhenti datang ke gereja. Itu yang terjadi, saudara. Itu sebabnya solusi kita adalah solusi
yang harus kembali kepada firman Tuhan. Dan saya beritahu hari ini saudara bahwa inti dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ujungnya adalah Kristus. Dan kalau saudara tanya ujungnya Kristus, yang lebih ujung lagi adalah kematian dan kebangkitannya, yaitu the gospel of Jesus Christ. Ini yang mengubah kita saudara. Maksudnya apa? Kalau Anda pikirkan ya, Paulus bilang pikirkan semua yang benar. Siapakah kebenaran yang sejati? Siapakah kebenaran yang berinkarnasi? Yesus. Saudara, waktu Pilatus bertanya kepada Yesus di pengadilan kangguru itu, what is truth? Apa itu kebenaran? Dia tidak sadar saudara bahwa di depan batang hidungnya berdiri sang kebenaran yang berinkarnasi menjadi daging, yaitu Yesus sendiri. Pada waktu Paulus berkata, pikirkan semua yang mulia, yang honorable. Siapa yang paling mulia saudara? Tuhan yang mulia meninggalkan comfort zone-nya untuk datang ke dunia yang berdosa ini bagi Anda dan saya. Pada waktu Paulus berkata, pikirkan semua yang manis, semua yang beautiful. Siapa yang paling indah, namun datang ke dunia dan kehilangan semaraknya itu. Dilihat orang pun tidak. Karena dia harus berhadapan dengan the ugliness of sin. Supaya Anda dan saya yang tidak layak dikasihi dapat menjadi indah di hadapan dia. Saudara, itu sebabnya kita tidak mungkin bisa mengalami perubahan, transformasi pikiran tanpa kita menatap kepada Kristus. Saudara, minggu kemarin selama seminggu saya dan istri, biasanya cuma saya sendirian, kali ini dengan istri saya, dengan Livi, Ibu Livi bersama istri-istri hamba Tuhan dan saya dengan hamba-hamba Tuhan. Ada sekitar 130 orang yang melayani, yang hadir saudara di dalam seminar tersebut. Ya, saya memberikan seminar, khotbah minggu dan juga workshop selama 2 hari. Jadi selama 4 hari kami melayani. Saudara, yang selalu terjadi adalah pada waktu saya menyampaikan Injil Kristus Yesus. Maka Roma 1:16 itu selalu saya saksikan. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang percaya. Banyak orang yang datang kepada kami dan bilang, saya itu nangis terus mendengar apa yang Anda sampaikan. So, saya tidak melakukan hal-hal yang spektakuler. Saya bukan pembicara yang karismatis. Tetapi saudara, Injil itu sendiri yang bekerja. Ketika itu dirilis saudara, mengubah orang berpikir. Lalu saya tanya, bagaimana bisa berubah? Dia bilang, saya sadar siapa diri saya di hadapan Tuhan. Waktu kami sedang makan, setelah seminar saudara, ada seorang dari gereja lain yang sharing, saudara, dia membaca buku yang saya tulis tentang the gospel. Dan dia bilang saudara bahwa selama 7 bulan majelis gerejanya membaca buku tersebut, kemudian didiskusikan. Kemudian saya dengar ada orang di sebelahnya tanya, hasilnya apa? Setelah baca 7 bulan buku tentang Injil, dia bilang ini hasilnya. Dulu majelis kami selalu berpikir, dia kok mikirnya lain sama saya. Saya harus membalas dengan argumen yang lebih hebat lagi. Karena saya mau menang dalam argumentasi itu. Itu yang terjadi dalam rapat. Tapi setelah 7 bulan membaca buku ini pelan-pelan cara berpikir mereka berubah. Akhirnya mereka berpikir mana yang lebih baik untuk diputuskan supaya Injil lebih maju melalui pelayanan gereja kita. Puji Tuhan saudara, ada perubahan pikiran yang berubah. Karena apa? Karena Injil Kristus mengubahnya. Hari ini saya ingin tanya kepada Anda. Apakah Anda memiliki pikiran yang diubahkan Kristus? Apakah Anda memikirkan Kristus itu sendiri di dalam hatimu? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan meja perjamuan Tuhan sebentar lagi. Bapa, kami menyerahkan setiap diri kami. Kristus yang indah, Kristus yang mulia,
Kristus yang tiada taranya itu menjadi dosa. Seakan-akan dosa kami menjadi bagian dia. Supaya kebenaran dia menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bila pikiran kami diubahkan setiap saat. Karena kami sekarang tahu tidak mungkin kami berubah. Kecuali pikiran kami berubah. Dan tidak mungkin pikiran kami berubah. Kecuali kebenaran Injil. Keindahan Kristus memenuhi pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.